Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Dewan Juri dan kepada Bapak Ibu sekalian. Langsung saja, saya perwakilan dari MTS Darul Inabah ingin mempresentasikan hasil laporan inobel saya yang berjudul Pembelajaran Jarak Jauh Kurikulum Darurat MTS Darul Inabah tahun pelajaran 2019-2020, mata pelajaran IPA. Adapun latar belakang kenapa ada laporan ini atau adanya karya ini, karena di Indonesia adanya pandemi virus corona itu mengganggu sekali terhadap dampak pendidikan. Oleh sebab itu, kami dari MTS Darul Inabah ikut berpartisipasi dalam menerapkan media pembelajaran jarak jauh online selama pandemi COVID ini. Walaupun ada berbagai macam kendala seperti keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki sekolah, pengajar, dan peserta didik hingga berakhirnya tahun ajaran 2019-2020. Namun itu semua tidak mematahkan semangat sekolah dalam menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Adapun metode, strategi, dan pendekatan pada pembelajaran online ini, kami menggunakan pembelajaran dalam jaringan. Lebih banyak dalam jaringan dibandingkan di luar jaringan. Karena kami adalah pondok pesantren, jadi siswanya itu dipulangkan. Tapi bagi yang daerahnya jauh dari internet atau jaringan internetnya kurang, kami memberikan saran kepada siswanya untuk menginap di pondok. Jadi kami menyediakan jaringan di sekolah untuk mengatasi hal tersebut. Media yang digunakan, yang saya rasakan yang paling efektif itu adalah WhatsApp. Karena dengan WhatsApp sendiri lebih banyaknya bisa mengontrol siswa. Anak-anak pun juga lebih banyak menggunakan WhatsApp dibandingkan Classroom, Google Class dan sebagainya. Jadi yang lebih efektif bagi kami itu adalah WhatsApp. Adapun sumber belajarnya itu adalah buku pengawalan siswa, video pembelajaran yang kami kirim, terkadang juga lewat voice atau suara kami yang direkam, diarahkan ke pesertanya, ke siswanya. Kalaunya setiap kali saya memulai pembelajaran, biasanya itu absen dulu, dipantau, kan ada waktunya. Kalaunya kami 1 jam pelajaran itu batasnya 30 menit. Jadi kalaunya untuk menyelesaikan 1 RPP itu untuk 1 kali pertemuan itu tidak memungkinkan. Hari itu juga batasnya mungkin hanya sampai absen dan pemberian materi. Untuk pertemuan selanjutnya dalam minggu itu, nanti pertemuan selanjutnya baru diberikan penjelasan video dari yang sudah dikirim. Adapun kelebihan pembelajaran jarak jauh ini adalah tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat di mana saja kalau diperlukan. Peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya. Ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui via WA yang dapat diikuti dengan jumlah peserta dalam 1 kelas ada 28, tapi ada juga yang lebih, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi lebih aktif. Adanya partisipasi dari orang tua yang juga ikut mengawasi
tidak mempunyai motivasi belajar itu cenderung gagal dan kontrol terhadap siswa pada saat pembelajaran sangat terbatas. Adapun kesimpulan yang dapat diambil selama pembelajaran jarak jauh ini, selama masa pandemi ini pembelajaran daring memberikan variasi baru dalam metode pembelajaran, kesempatan peserta didik mengenal teknologi lebih jauh, keikutsertaan orang tua dan siswa lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas. Ya, sampai sini